Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Aji Santoso dari Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan angkatan 19 Politeknik Negeri Jember Bondowoso. Di sini saya datang sebagai penyuluh komoditas kopi. Apakah benar Ibu di sini sebagai petani kopi? Iya, benar. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan budidaya kopi robusta organik pada kelompok tani Sidomakmur, Desa Pesanggalan, Kabupaten Bondowoso. Di Desa Pesanggalan, Kecamatan Pagedongan, termasuk daerah penghasil kopi robusta di Bondowoso. Petani kopi tergabung pada kelompok tani Sidomakmur, produk kopi Pesanggalan Village, mendapatkan sertifikat organik dari Lembaga Sertifikasi Pangan Organik atau LSPO, Indonesian Organic Farming Certification Innovice. Masalah yang dihadapi adalah kualitas bibit yang belum baik, pengolahan bahan organik sebagai biofertilizer belum intensif, pengendalian hama penyakit tanaman secara terpadu belum maksimal, dan proses pasca panen yang masih dikerjakan secara manual, sehingga produksi kopi belum mampu memenuhi permintaan pasar. Tujuan kegiatan ini adalah, Ibu, nih, monggo dilihat, melakukan alih teknologi dan pendampingan kepada mitra mengenai pembuatan kompos organik dari kulit kopi. Kedua, melakukan alih teknologi dan pendampingan mengenai pengendalian hama penyakit terpadu pada tanaman kopi menggunakan Agensia Hayati, Beauvaria sp dan Trichoderma. 3. Melakukan alih teknologi dan pendampingan mengenai teknik pembuatan bibit kopi dari sumber stek dan benih. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan mitra dalam kegiatan program pengembangan produk unggulan daerah adalah alih teknologi, pelatihan praktek dan pembuatan demplot, serta pendampingan dengan pendekatan partisipatory rural appraisal, yaitu melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya dilakukan pendampingan dan evaluasi hasil pendampingan. Ini mampu meningkatkan keterampilan anggota kelompok tani Sidomakmur dalam penyediaan pupuk organik dan pengendalian hama penyakit tanaman kopi, serta ramah lingkungan menggunakan Agensia Hayati Beauvaria Bassiana. Terdapat peningkatan kuantitas dan kualitas produksi kopi robusta organik. Komoditas kopi di Indonesia memegang peranan penting dalam sektor perekonomian, baik sebagai sumber pendapatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan kopi domestik, maupun sumber pendapatan devisa negara dari perdagangan ekspor. Saat ini Indonesia menempati urutan keempat produsen kopi dunia setelah Kolombia, Vietnam, dan Brazil. Namun kurun waktu 3 tahun produksi mulai menurun. Penurunan produk kopi disebabkan oleh pemupukan dan belum efisien dan keberadaan hama penyakit tanaman seperti hama penggerek buah kopi, hama penggerek batang, kutu kebul, dan penyakit karat daun. Beberapa daerah di Kabupaten Bondowoso mempunyai lokal dan kualitas yang bagus, mempunyai cita rasa yang khas dan potensial untuk dikembangkan, sehingga diharapkan permasalahan produksi kopi yang menurun dapat ditingkatkan melalui peningkatan produksi di daerah-daerah sentra penghasil kopi. Pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso mendukung budidaya dan pengembangan produk kopi karena sudah sesuai dengan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Bondowoso yang tertuang dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahap ketiga yang menyatakan perkembangan agroindustri Bondowoso maju berbasis pertanian. Desa Pesanggalan Kecamatan Pagendon dengan ketinggian tempat 400 sampai 800 meter di atas permukaan laut merupakan salah satu daerah penghasil kopi robusta di Bondowoso. Petani kopi di daerah sini dalam kelompok tani Sidomakmur yang dibentuk sejak tahun 2007 yang diketahui oleh Sulistyoro. Produksi kopi kelompok tani Sidomakmur mempunyai merek dagang kopi Pesanggalan Village namanya. Anggota kelompok kopi Pesanggalan Village berjumlah 25 orang, memiliki luasan rata-rata 0,5 sampai 2 hektar. Dengan populasi tanaman berkisar antara 500 sampai 2000 unit tanaman. Nah, di sini Bu, pengendalian secara hayati dapat dilakukan dengan penggunaan agensi pengendalian hayati seperti jamur entomopatogen. Keberhasilan pemanfaatan jamur entomopatogen sebagai agen pengendalian hayati hama di lapangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Paling tidak ada 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut, di antaranya yaitu patogen, inang, dan lingkungan. Pengendalian hama penyakit yang belum intensif inilah yang menyebabkan produksi kopi belum optimal. Sejak beralih pada kegiatan budidaya kopi organik, kelompok tani belum menemukan teknik pengendalian yang ramah lingkungan, sehingga baru sebatas memusnahkan. Lain adalah kualitas bibit yang belum baik, pengolahan bahan organik sebagai biofertilizer belum intensif. Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tani Sidomakmur, maka tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Pertanian Politeknik Negeri Jember tergerak untuk pendampingan sebagaimana memberikan input-input organik dalam kegiatan budidaya kopi robusta di desa sini. Tujuan kegiatan ini adalah melakukan alih teknologi dan pendampingan kepada mitra mengenai pembuatan kompos organik dari kulit kopi. Kedua, melakukan alih teknologi dan pendampingan mengenai pengendalian hama penyakit terpadu pada tanaman kopi menggunakan agensia hayati Bevaria sp dan Trichoderma. 3. Melakukan alih teknologi dan pendampingan mengenai teknik pembuatan bibit kopi dari sumber stek dan benih. Ada yang ditanyakan Ibu? Nggak ada. Oh iya. Ya cukup sekian, jika ada salah kata mohon dimaafkan Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan, nanti bisa kontak person nomor saya. Mari, terima kasih Ibu.